Kembali berjumpa dengan channel Lapoy Madura. Saat ini kami bersama dengan channel Yanti Jasim ada di kediaman Bapak Muhammad Samsul Arifin, tepatnya di Jalan Raya Kiai Abu Bakar Siddiq, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Sahabat channel Lapoy Madura, saat ini kami akan melakukan bincang-bincang santai atau saat ini yang lebih populer dengan sebutan ngopi bareng, Pak Komandan ya. Coba nggak ada kopi ini. Baiklah sahabat channel Lapoy Madura, kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang kegiatan Bapak Muhammad Samsul Arifin. Oh ya, kita review sejenak tentang siapa sebenarnya Bapak Muhammad Samsul Arifin. Beliau adalah keturunan ketujuh dari Syekh Ali Akbar Samsul Arifin di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Syekh Ali Akbar adalah penyebar agama Islam pertama di pantai utara Pulau Madura, yaitu sekitar abad ke-15 atau bertepatan tahun 1000 Hijriah ya. Beliau meninggalnya tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1000 Hijriah. Beliau adalah Syekh Ali Akbar Samsul Arifin, dan Bapak Muhammad Samsul Arifin ini adalah keturunan ketujuh dari Syekh Ali Akbar Samsul Arifin. Beliau juga pemilik atau owner atau CEO dari Community Terapi Banyu Urip Internasional yang cabangnya ada di seluruh dunia. Ya, cabangnya ada seluruh dunia. Termasuk beliau juga adalah owner dari Cafe and Resto Konglomerat ya, yang ada di Yogyakarta. Tapi beliau adalah kelahiran atau putra Pasongsongan, yang lahir di Pasongsongan, besar di Pasongsongan, sukses jadi pengusaha di Yogyakarta. Kita akan bincang-bincang, kebetulan beliau pulang ke Pasongsongan saat ini. Kegiatan apa Pak Komandan di Pasongsongan selama ada di Pasongsongan dalam 1 bulan ini? Oke, selama ada di Pasongsongan sudah 1 bulan ya. Kegiatan saya pertama adalah fokus kepada pembangunan. Bagaimana jalannya pembangunan, di mana nanti saya jadikan, mungkin positifnya nanti akan saya jadikan pendopo MS Arifin. Nah, gitu aja nanti. Namanya nanti pendopo MS Arifin. Kenapa saya kasih nama pendopo MS Arifin? Ya karena biar anak saya mengenang bapaknya bernama Muhammad Samsul Arifin. Jadi insya Allah nanti saya kasih nama pendopo MS Arifin. Nah, pendopo nanti bisa digunakan multifungsi, serbaguna. Bisa untuk tempat rapat, bisa untuk tempat manten, bisa untuk mungkin pengajian, bisa untuk latihan silat atau latihan karate, atau latihan kungfu, atau taekwondo, atau bela diri, atau mungkin hadrah, atau mungkin nanti saya sudah bincang sama Mas Mol, mungkin saya adakan lomba kaligrafi, atau lomba mungkin yang kita sempat tinggalkan yaitu syair Madura. Syair Madura, nanti syair yang berbahasa Indonesia, syair berbahasa Madura, atau kaligrafi nanti. Sehingga kita tetap ingat kepada tuntunan kita ini apa kan gitu ya. Yang satu, berarti yang pertama kegiatannya itu. Yang kedua, kegiatan saya selama di Pasongsongan melayani atau pelayanan masih ada ternyata. Walaupun saya jauh-jauh dari Yogyakarta, ternyata masih banyak masyarakat ya, ada yang dari Pamekasan kemarin, ada dari Saruki, ada dari Sumeneb, yang kesini berobat. Tujuannya terapi atau ingin mendapatkan kesembuhan. Nah itu, ini ingin mendapatkan kesembuhan,
ya saya layani dengan baik. Gitu. Ada yang buta warna, ada yang stroke, ada yang hernia, kemarin ada yang penyakit gula, ya, ada yang diabetes. Seluruh penyakit saya layani dengan baik di sini. Dengan ramuan banyak urip dan metode banyak urip. Ini contohnya ramuannya. Iya. Sahabat channel Apoy Madura. Ya, betul. Lebih lanjut, berapa sebenarnya orang kadang-kadang bertanya-tanya juga Pak Arifin ya. Bertanya-tanya juga berapa tarifnya terapi di Pasongsongan ini, di community terapi banyu urip di Pasongsongan. Ya. Ada yang tanya? Iya, kepada saya. Oh gitu. Ya oke, saya jawab. Sebenarnya itu fleksibel. Iya. Fleksibel. Terkadang orang tuh yang bingung, bukan saya. Dari dulu sudah saya umumkan, bagi masyarakat yang tidak mampu dan kurang berkemampuan, itu boleh gratis. Gratis terapi di sini ya. Iya, tapi bagi masyarakat yang memang berkemampuan, boleh kalau memang mau mahal, mau ngasih boleh, karena kita pakai sistem subsidi silang. Gitu loh. Kalau memang nanti penyakitnya berat, ya ayo kita ya kata bahasa Jawa Siti Eding. Siti Eding itu kalau bahasa Madura apa ya? Sekuni ebeng. Sekuni ebeng kata bahasa Maduranya. Karena kebutuhannya banyak, penyakitnya berat, tentunya kebutuhan banyak. Ramuannya. Ya mari sekuni ebeng. Misalnya nanti menghabiskan biaya 1 juta misalnya. Iya. Sekuni ebeng ya bisa paruan. Iya. Saya 500, saya 500 biasanya. Kalau memang kurang berkemampuan, ya ayo gratis. Cuma kalau gratis nanti kan sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Nah, kalau sesuai dengan kemampuan saya, apakah nanti kesembuhannya bisa maksimal atau tidak? Saya ini belum tahu. Nah, kan gitu. Iya. Tapi minimal saya tidak akan pernah mengecewakan masyarakat yang tidak mampu dan kurang berkemampuan. Silakan datang. Untuk masyarakat yang kurang mampu dan kurang berkemampuan atau mungkin coba-coba dulu, silakan datang. Berterus terang ya. Berterus terang. Benar. Tapi justru malah banyak katanya tidak mampu. Begitu diterapi kok malah ngasih bayar. Ya saya tidak nolak. Iya. Ya udah, karena untuk pendapatan itu untuk diberikan lagi kepada yang tidak mampu. Subsidi silang tadi. Subsidi silang. Iya. Jadi jawaban saya untuk berapa biayanya? Saya jawab fleksibel. Mau ngasih 50.000 kan? Mau ngasih 25.000, mau ngasih 100.000, atau bahkan ada kemarin orang Pamekasan, Pak ini saya sedekah Pak 1 juta. Ya karena bagi saya 1 juta itu banyak, ya saya sedekahkan lagi kepada orang nggak mampu. Itu yang dimaksud subsidi silang. Jadi saya sekali lagi tidak untuk memperkaya diri, tapi saya justru diperbantukan lagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Begitu jawabannya. Terus tentang kegiatan lain-lainnya seperti pengobatan kan seringkali banyak sudah datang ke sini. Ya. Barangkali juga ada kegiatan lain di luar. Saya dengar di berita apoymadura.com kemarin juga Bapak MS Arifin ini jadi pembina atau pelatih Pepsi Gajah. Oh, saya kebetulan ditunjuk oleh ahli waris. Ahli waris Pepsi Gajah itu pendirinya beliau almarhum Muhammad Fatih, mantan kepala desa Pasongsongan. Juga guru saya. Saya muridnya. Saya adalah murid beliaunya almarhum Muhammad Fatih. Beliau adalah pendiri Pepsi Gajah. Nah, ahli warisnya ada 3, ada 4, ya. Yang satu namanya Nurul Arifah, mungkin teman sampai juga. Yang kedua itu Indah, ada di Pamekasan. Yang satunya lagi Bu Ira, ada di Pasongsongan. Yang satu lagi yang bungsu itu ada di Sunep Us. Satu lagi saya tahu apa Yuyun mungkin ya, saya nggak tahu. Itu ahli warisnya. Jadi ahli waris beliaunya memberikan mandat ke saya supaya saya bersedia untuk menjadi ketua pusat. Ketua pusat Pepsi Gajah. Nah, ketua umumnya tetap saya berikan kepada Ibu Indah, sehingga ahli waris tetap ada di dalamnya. Ada di dalamnya, gitu. Jadi gitu. Pepsi Gajah adalah
perguruan pencak silat, ya, sahabat channel Apoy Madura, perguruan pencak silat. Gabungan anti jahat. Gajahnya itu Gajah. Pepsi Gajah. Pepsi disingkat perguruan pencak silat. Nah, gajahnya disingkat gabungan anti jahat. Dulu memang guru saya itu getol, semangat untuk menumpas kejahatan. Dulu beliaunya begitu. Pokoknya setiap kejahatan, kata beliaunya, ayo kita perangi. Kejahatan ini banyak. Jadi beliau memang senang, gembira, semangat untuk memerangi kejahatan. Maka disingkat Gajah. Perguruan pencak silat gabungan anti jahat. Itu disingkat Pepsi Gajah. Pepsi Gajah. Ya. Jangan lupa sahabat channel Apoy Madura. Pepsi itu persatuan Pencak silat gabungan anti jahat. Ya, jangan lupa. Betul. Jangan sampai disalah kaprahkan. Salah artikan. Pepsi kirain minuman. Oke. Baiklah sahabat channel Apoy Madura, Bapak Mas Arifin yang saya hormati, tentang gedung, Pak. Gedung ini sudah tadi diterangkan dengan panjenengan bahwa pembangunan gedung MS Arifin ini bukan gedung ya, pendopo ya. Pendopo MS Arifin. Ini muatnya berapa ribu orang ini? Insya Allah atas sama bawah muat 2000 ya? Insya Allah muat 2000. Jadi bagi tetangga atau orang-orang Pasongsongan ya jangan sampai keluar. Di sini juga sudah ada difasilitasi ya, disediakan. Semuanya lengkap ya. Memberikan kemudahan. Saya tujuannya membangun gedung ini atau pendopo, tujuannya memberikan kemudahan terhadap warga Pasongsongan. Memberikan kemudahan supaya nggak usah jauh-jauh ke Blitar, nggak perlu jauh-jauh ke Sumeneb atau jauh-jauh ke Pamekasan. Kan lucu Pak Arifin ya. Soalnya lucunya begini, orang Pasongsongan punya pesta pernikahan diletakkan di Sumeneb, yang diundang orang Pasongsongan. Jadi ke Sumeneb mereka kan? Ya, betul. Kan jauh-jauh kan? Ya, tapi itu pun Mas Yanto, itu semua pilihan. Ya. Kalau memang senang dengan gedungnya, senang dengan saya, ya mungkin mau. Tapi senang sama gedungnya, nggak suka sama saya, mungkin nggak mau. Maka itu monggo, semua saya pasrahkan kepada warga masyarakat Pasongsongan. Tujuan yang kedua saya mungkin ini menjadikan alat pemersatu. Oh iya. Jadi gedung ini menjadikan alat pemersatu. Silakan mungkin mau pengajian di sini. Iya benar. Mau copat di sini. Ya. Mau lomba lukis di sini. Mau rapat di sini. Kegiatan apa saja bebas. Apa saja bebas. Yang penting kegiatan yang positif. Ya, kegiatan positif itu Mas Yanto. Begini kita flashback ke belakang. Ya. Bapak Arifin kan dulunya adalah PM, polisi militer. Katanya sekarang saya dengar kabar beliaunya ini sudah pensiun dini. Kenapa Pak Arifin? Oh, saya pensiun dini. Yang pertama atas dasar karena orang tua waktu itu sudah sepuh. Memang ibu saya yang minta, Nak, saya sudah tua, saya sudah sepuh, tolong rawat saya. Itu kata emak saya. Yang kedua saya permintaan dari warga masyarakat. Warga masyarakat banyak meminta supaya saya banyak dekat dan fokus membantu masyarakat yang punya penyakit dan yang sakit. Itu tujuannya. Jadi saya ya niat mulia mengabdi kepada orang tua kandung ibu saya. Kedua, niat mulia juga mengabdi kepada masyarakat. Jadi sama, saya waktu dinas dia juga pengabdian. Pensiun dini juga sama pengabdian. Begitu. Jadi tidak ada persoalan antara sama si dinas dengan pensiun dini, sama tetap pengabdian. Kira-kira sekarang lebih jauh Pak Arifin ya tentang cabang-cabang yang ada di luar negeri, dan sudah banyak cabang komunitas terapi Banyurip ini, komunitas terapi Banyurip internasional yang ada di luar negeri. Di mana saja Pak Arifin? Negara apa saja? Oke, cabang yang jauh
itu Jeddah, Arab Saudi, Jordania, Amerika juga ada cabang, saya Amerika, ya. Terus Brunei Darussalam ada cabang, Singapura ada cabang juga Singapura, Malaysia, terus Belanda juga ada juga, terus mana lagi? Australia juga mulai ada. Terus kemarin ada permintaan Timor Leste ada juga. Terus sisanya Indonesia, seluruh Indonesia. Di Surabaya juga ada ya. Ambon, Maluku, Aceh, Kalimantan, Lampung, Palembang, terus mana lagi? Sulawesi, Makassar, terus Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sudah seluruhnya. Ya. Kemarin saya dengar informasi juga di berita-berita media online bahwa ramuan Banyu Urip ini akan dibeli oleh salah seorang pengusaha di luar negeri. Apakah benar ini, Pak Arifin? Itu saya gak enak, tidak saya ungkapkan. Yang jelas dulu banyak orang melamar ke saya dari luar negeri. Melamarnya artinya mengajak kerjasama. Akan dibuatkan pabrik atau ya pabrik lah. Dimasak atau diolah secara besar-besaran dan dipasarkan secara internasional. Tapi saya menolak. Alasannya saya ingin menjadi diriku sendiri. Saya ingin yang sederhana saja. Karena apa? Saya lahir di Pasongsongan. Dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Benar. Maka saya khawatir saya lupa. Khawatir saya kufur nikmat. Maka saya akan menjadi diriku sendiri. Biarlah nanti Allah yang menentukan nasib saya. Allah yang menentukan semuanya. Saya tidak ingin muluk-muluk, tidak ingin berlebihan. Yang penting masyarakat menerima apa yang saya buat, sudah titik atau bersyukur buat saya. Gitu. Ya, tentang juga kemarin juga di media online juga ramai dibicarakan tentang ramuan yang dipalsukan. Ada juga ramuan Banyu Urip ini yang dipalsukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kesan dan pesan untuk mereka-mereka yang berbuat tidak baik itu bagaimana, Pak Arifin? Ya, pesan saya takut lupa. Saya berpesan kepada orang yang mungkin sering mengoplos, sering memalsu. Ingat ini. Barang oplosan atau barang tiruan atau barang pemalsuan yang Anda buat, tentunya hasilnya Anda makan. Setelah dimakan, tentunya jadi darah, jadi daging, jadi keringat. Menurut saya, kemungkinan besar, bila mana tidak direstui saya, mungkin Allah tidak meridhoi. Benar ya? Jika Allah sudah tidak meridhoi, maka darah yang mengalir di seluruh tubuh Anda kemungkinan besar darahnya haram. Jelas. Sepakat ya? Iya, sepakat. Mungkin, tapi maaf, saya mungkin agamanya kurang atau lemah. Tapi ini saya bilang kemungkinan. Kalau pernyataan saya salah, tolong saya diperbaiki, saya dididik, saya dibenahi. Kemungkinan besar darah yang mengalir di tubuh Anda dari hasil tipu menipu, dari hasil oplosan, dari hasil tiruan, mungkin darah yang mengalir di tubuh Anda haram. Maka untuk itu jangan dilakukan, menurut saya tidak baik. Ya, saya boleh pasrah kepada Allah, saya boleh pasrah kepada Allah, saya boleh ikhlas. Tapi bagaimana dengan darah Anda yang najis dan haram tersebut? Iya kan? Ya, benar. Soalnya ini kan juga banyak merugikan, selain merugikan nama besar komunitas terapi Banyu Urip,
dengan adanya oplosan pemalsuan ramuan Banyu Urip ini kan Iya. jaminan untuk kesembuhan juga tidak dijamin Iya. karena ramuannya tidak asli, tidak sesuai dengan misalnya, misalnya kita beli nih ternyata palsu digunakan dengan saya. Kalau memang tidak berbahaya, takutnya nanti berbahaya. Betul. Betul. Dikonsumsi, tahu-taunya meninggal dunia. Itu yang bagaimana menyikapi hal itu, Pak Arifin? Sekarang ini memang lama ya. Yang terbaru, kawan-kawan, untuk yang asli, bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu? Yang asli itu ditutup luarnya, tutup luar, itu ada lambang. Tapi ini yang lama ya. Yang terbaru itu lambang daun dan kendi timbul, tutupnya luar. Ya. Terus yang kedua itu ada hologram. Barcode mungkin? Yang ketiga ada barcode. Hologram dan barcode. Nah, hologram, barcode, sama ada benang pengaman. Nah itu. Jadi ciri-ciri yang asli ada 4. Yang satu tutupnya timbul. Yang kedua ada hologram. Timbul maksudnya ada gambar. Ada gambar daun kendi. Daun dan kendi timbul. Karena itu langsung pabrik. Itu yang pertama. Silakan perhatikan di tutupnya. Pasti ada daun kendi dan timbul. Tulisannya di atas bintang Banyu Urip bintang. Bintang Banyu Urip bintang. Di bawahnya lagi ada lambang daun sama kendi. Itu ciri-ciri asli. Yang kedua ciri-cirinya nanti ada hologram, menyala gambar tersebut. Iya. Kalau di balik-balik. Ya. Yang ketiga ada barcode. Barcode. Ya. Barcode yang ketiga. Yang keempat ada semacam benang pengaman. Itu ada 4 ciri-ciri yang asli. Yang asli begitu. Kalau masih khawatir, itu pun masih khawatir, boleh telepon saya. Langsung menghubungi nomor. Nomor saya dihubungi, Pak. Ini ramuan yang saya beli di Shopee misalnya. Itu asli apa palsu? Saya tanya, coba tubuhnya namanya siapa? Nama orangnya siapa? Kan saya bisa ketahuan. Iya. Itu. Ya. Tuh, lanjut. Tentang juga pemalsuan yang marak terjadi ini karena memang ampuhnya dan manjurnya ramuan Banyu Urip memang sudah sangat, bukan hanya diakui di Indonesia saja, tapi sudah internasional. Langkah ke depan, Bapak MS Arifin tentunya akan juga mengembangkan ramuan-ramuan yang lain barangkali. Insya Allah. Seperti kan ada juga ramuan Husada Pamungkas, ada kumkum, ada, itu kan banyak ramuannya Pak Arifin. Rupanya sudah membaca ya. Oke. Ya. Memang saya selain ramuan Banyu Urip, saya buat namanya air kumkum pamungkas. Fungsinya air kumkum pamungkas, satu, dapat menghilangkan bau busuk. Maksudnya? Luka bernanah, luka diabetes kan busuk aromanya. Ketika direndam dengan air kumkum pamungkas, bau busuk hilang. Nah, selama perendamannya kumkum itu berapa jam atau gimana? 3 jam. 3 jam. 3 jam direndam. Selain menghilangkan bau, manfaat kedua dapat melarutkan nanah dan darah kotor. Kan ada di daging tuh, nanah dan darah kotor. Itu begitu direndam, nanah larut, kesedot. Nah, sehingga warna air tadi menjadi kuning atau hitam atau keruh. Begitu. Jadi tidak perlu diseset, tidak perlu dipotong. Oke. Manfaat kedua dapat membunuh kuman dan bakteri. Manfaat dari air kumkum. Ya. Manfaat keempat untuk melepas gangren. Gangren itu jaringan yang sudah mati. Jadi jaringan-jaringan mati itu dapat terlepas. Begitu terlepas nanti akan tumbuh daging-daging baru. Jaringan baru. Jadi itu fungsinya Husada kumkum pamungkas. Kumkum itu bahasa Jawanya direndam. Iya. Mungkin kalau Madura, kalau rendam, kalau bahasanya damdam kan nggak mungkin. Bahasanya kan kurang pantas. Kok damdam kan?
dan direndam. Jadi saya kumpul, Iya. dikumpul. Jadi manfaat yang kelima dari air kumpul Pamungkas, manfaat kelima itu dapat menghilangkan flek hitam-hitam. Flek di sini, flek luka yang hitam-hitam ya. Luar biasa. Nah, air lagi yang saya buat namanya air usada Pamungkas. Usada Pamungkas. Usada Fungsinya itu manfaatnya gimana, Pak? manfaat daripada air usada Pamungkas satu, imunitas tubuh. Mungkin sampean lemah, lunglai, tak berdaya, pucat, pasif. Ketika minum air usada Pamungkas itu segar kembali. Oh, cocoknya ini bagi yang baru sembuh dari penyakit ini, Pak Arifin. Iya. Manfaat kedua untuk penyakit kuning Iya. atau lever, Lebar. perut besar, mata kuning, pipi kuning, badan kuning, atau disebut lever tadi, atau disebut penyakit kuning. Insya Allah dengan cara minum air usada Pamungkas, maka penyakit itu nanti akan larut keluar lewat BAB. BAB nanti akan berwarna kehitaman, hitam pekat seperti tinta cumi, tinta nos, cukup nos, celeng lagi keluar dari merah. Nah, terbukti ponakan saya sendiri Ahmad Mustek pernah sakit itu, perut besar, mata kuning, badan kuning. Alhamdulillah setelah minum air usada Pamungkas 5 menit kemudian berak-berak atau keluar air besar warnanya hitam. Kalau tidak percaya boleh tanyakan kepada yang merawat, yaitu Ibu Indah, putranya guru saya. Atau tanyakan kepada istri Mustek atau Ibu Mustek, atau tanyakan ke Mustek sendiri. Langkah baiknya ini karena ada 3 ramuan yang dibikin oleh komunitas terapi Banyuurip internasional. Ada ramuan Banyuurip seperti ini, ada kumpul Pamungkas, usada Pamungkas. Ada 3 sahabat channel Apoy Madura, ada 3 ramuan yang dibikin oleh SEO Terapi Banyuurip Internasional. Kedepannya Pak Arifin, kan di Pasongsokan sudah akan dibangun juga gedung serbaguna atau pendopo serbaguna. Kedepannya langkah strategis apa untuk Bapak Arifin kedepannya? Barangkali akan di sini juga akan didirikan gedung apa misalnya? Saya insya Allah untuk mengurangi tingkat pengangguran, ya, gedung begitu jadi. Di depan gedung saya akan dirikan food court. Iya. Food court. Jadi makanan kecil seperti mungkin martabak, seperti mungkin kebab, seperti mungkin hamburger, atau mungkin canai, atau apa mungkin rujak atau apa. Di depan nanti saya kasih food court. Supaya apa? Adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, atau sepupu kita, atau tetangga kita, mungkin ada yang menganggur, bisa lah berjualan di situ. Untuk gedung nanti di dalam boleh, mungkin ada yang mau dirikan semacam kopi, ya, kafe, tapi bukan kafe kita yang terkesan apa ya, terkesan maksiat, enggak. Kita menghindari maksiat. Kafenya ya cukup bijaksana, cukup berwibawa, cukup dewasa, cukup ya gimana? Hanya kita sekedar berembuk, musyawarah, atau tukar pikiran, atau sharing sambil ngopi. Jadi kan benar di sini mudah-mudahan hanya untuk tempat media untuk berdiskusi, media untuk musyawarah, media untuk mencari kebaikan, kan gitu. Media untuk mencari pahala. Silakan di sini semuanya, nggak apa-apa, kan gitu. Nah, setelah gedung jadi nanti memang saya masih punya rencana. Lagi-lagi saya ingin mengurangi pengangguran. Insya Allah, kalau diizinkan oleh Bapak Lurah atau kepala desa atau tokoh masyarakat atau tetangga atau saudara-saudara saya punya niat ingin membuat kolam renang. Kolam renang, di mana kolam renang tadi bertujuan untuk adik
adik-adik kita ini barangkali mau daftar atau mau masuk TNI Polri, nggak perlu nanti latihan ke Sumeneb jauh, nggak perlu latihan ke Makassar jauh. Saya fasilitasi semua. Benar. Niat baik saya di situ. Ini bila mana diizinkan. Diizinkan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Pak Lurah, Pak Kelebun, Pak Carik atau pejabat, saya laksanakan. Selanjutnya lagi saya nanti insya Allah akan membuat semacam ternak sapi atau kambing. Saya targetnya hanya niat baik saya hanya ingin mengurangi pengangguran. Benar. Biar masyarakat kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita tidak menganggur. Benar. Tetap berkarya terus Tetap ya. berkarya. Selanjutnya lagi saya masih banyak. Mungkin saya akan buat semacam pertanian. Ya betul. Nah, nanti mungkin kerja sama Lurah, sama Carik, sama Mas Udi. Iya. Mas Udi itu teman saya, senior kita kan? Ya, senior kita. Saya nanti akan bekerja sama. Selanjutnya lagi apa lagi saya? Mungkin saya nanti pertokoan. Mudah-mudahan Ya. niat baik saya ini Dijabah. diridhoi Allah. Benar. Kan gitu. Doakan saja. Amin. Tuh. Demikian bincang-bincang kami dari channel Apoy Madura dan channel Lian Hijasir dengan Bapak MS Arifin atau Muhammad Samsul Arifin yang asli putra Pasongsongan, lahir di Pasongsongan, besar di Pasongsongan, suksesnya di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.